A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan fakta kepada kalian bahwa Anies Baswedan ini bukan kalah secara nasional juga, tetapi kalahnya Anies Baswedan ini kemungkinan besar karena banyaknya orang yang telah sadar dari haluisme atau doktrin-doktrin yang sejatinya itu menyimpang dari ajaran Islam yang dilakukan oleh para pendukungnya Anies Baswedan, entah itu dari AOS, entah itu dari para habaib, atau dari orang-orang yang selama ini mendoktrin kita, yang menyatakan kadang di setiap kampanyenya mengucapkan kalimat-kalimat agamis seperti pasangan Anies dan Amin itu telah disebutkan dalam Al-Quran, surat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, yang begitu-begitu. Terus memenangkan Anies ini adalah kewajiban, kalau kalah dosa. Anies Baswedan adalah Imam Mahdi dan lain sebagainya itu, sehingga apa? Membuat masyarakat melek bahwa kita, rakyat Indonesia ini harus lepas dari haluisme yang sedemikian rupa itu. Bahkan tidak sampai di situ, teman-teman. Fakta yang sangat menarik di sini, Anies Baswedan kalah di TPS-nya Habib Rizik Syihab. Ya Allah, malah yang banyak di situ adalah suaranya Prabowo. Coba kita lihat seperti apa faktanya. Oke, di sini kita membaca dari berita satu ya, teman-teman. Anies Imin kalah. Prabowo Gibran unggul di TPS Habib Rizik. TPS 47 ya, TPS 47 di daerah Petamburan. Jakarta Berita1.com, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara terbanyak di tempat pemungutan suara TPS 47 Petamburan yang menjadi tempat Habib Rizik Syihab memilih. Ya, ini di tempat Habib Riziknya ya, teman-teman, malah kalah Aniesnya. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPS setempat telah melaporkan hasil perhitungan untuk Pilpres 2024. Ya Allah, katanya sudah ijtima ulama, katanya sudah siap berdarah-darah, katanya sudah siap untuk memenangkan Anies bagaimanapun resikonya, sampai mau membuat istri-istri mereka untuk menjadi janda apabila ada kecurangan. Apakah di TPS ini akan ada kecurangan? Di TPS 47 ini? Coba kita langsung ke info publik mengenai pemilu 2024 ini. Kita lihat pemungutan suara dari DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya, kita coba lihat di sini. Dan kecamatannya Tanah Abang. Karena kan Petamburan daerah situ. Jadi Tanah Abang, Anies Baswedan menang. Ya, teman-teman. Ada sekitar 49 suara di sana. Tapi coba kita lihat di Petamburannya. Di Petamburan menang. Ya, kalau dari keseluruhan TPS di Petamburan, Anies Baswedan menang, teman-teman. Tetapi kita coba lihat di TPS 47 tadi, di tempat Habib Rizik Syihab nyoblos. Belum ada datanya. Tetapi melalui berita yang dilaporkan, hasilnya ya seperti ini. Anies Imin kalah, ya, kalah dari Prabowo. Sedangkan di sini belum diupdate. Ya, di KPU-nya belum diupdate, tidak ada data untuk TPS 047. Kalau 048? 048 memang Anies Baswedan menang 143 suara ya, teman-teman. Perolehan suara 143 ke Anies Baswedan, terus Gibran 44. Adalah kalau 46-nya? Ya, di 46 Prabowo Subianto 85 suara, sedangkan Anies 46, Ganjar 57. Malah yang memimpin adalah Prabowo Subianto, ya. Tetap 02. Ya, 47-nya belum terbuka. Kenapa ini? Ya, TPS 47 belum kebuka. Ya Allah. Katanya siap memenangkan. Kenapa di TPS-nya sendiri kalah? Kenapa di TPS-nya sendiri malah down seperti ini? Tapi kita belum tahu kebenarannya, teman-teman. Ini hanya sebatas berita. Karena kalau kita melihat dari TPS resminya belum ada laporan. Belum ada laporan, belum update. Apakah kira-kira sesuai dengan yang dilaporkan ini? Masih kemungkinan nunggu berita validnya. Kita tunggu saja bagaimana, apakah akan berkembang atau memang sedemikian rupa kalah. Dan begitu pun juga dengan Ganjar, teman-teman. Kemarin Ganjar ketika kampanye di Banyuwangi pun begitu. Sampai calon tong mendelik-mendelik begitu ya. Tetapi pada kenyataannya
telak Ganjar kalah di Banyuwangi. Jadi tingkah melotot-melototnya siapa namanya calon Toing itu nggak berguna di Banyuwangi. Karena apa? Orang di situ sudah paham. Tidak perlu dipelototin kalau mau mencari suara sedemikian rupa. Namun di sini yang menyorot perhatian adalah kenapa TPS-nya Habib Rizik ini malah kalah. Harusnya kan di situ yang paling banyak. Memang di Petamburan suara Anies Baswedan tinggi, melebihi dari kedua paslon. Tetapi malah di TPS-nya Habib Rizik malah down. Kenapa? Ada apa? Apakah kecurangan ini? Ya Allah, saya tidak bisa berkata-kata apa, teman-teman. Karena kalau kita memperhatikan semakin ke sini, kita sudah mulai berubah. Dari yang awal tahun 2017, 18, 19, yang dimana masih banyak orang fanatik buta kepada Habaib. Ketika Habaib teriak begini, mereka ikut begini. Diarahkan ke sana, ikut ke sana. Begini, mereka begini. Begitu, mereka begitu. Akhirnya apa? Ketika demo untuk menjatuhkan, menangkap siapa namanya? Ahok, ada jutaan orang datang. Tetapi itu tidak bertahan lama. Semakin ke sini, umat semakin sadar. Begitupun saya. Saya jujur dulu awal tahun 2018 sempat ikut alumni itu 212. Saya kumpul juga di Monas. Tetapi apa? Dengan berjalannya waktu, saya malah nyadar kalau hal seperti itu tidak dibenarkan dalam agama. Demo-demoan itu. Terus di dalam hal yang lain, teman-teman, beberapa doktrin-doktrin yang mereka lakukan di muka bumi Indonesia ini sangat nyeleneh, sangat aneh. Sehingga apa? Membuat orang-orang Indonesia itu mencium-cium kaki mereka, mencium-cium bekas kaki mereka, mencium-cium bekas dudukan mereka. Segala sesuatu yang bekas-bekas mereka itu dianggap mulia, dialap-alap berkahnya. Itu yang sejatinya Rasulullah SAW tidak ajarkan, tetapi mereka terapkan. Untuk apa? Agar mereka diagung-agungkan. Sekarang sudah gak begitu lagi. Saya akan tetap melawan doktrin-doktrin kalian yang membuat kita ini seolah-olah tidak ada harga dirinya. Nyium-nyium kaki kalian, harus begini kepada kalian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perihal kalahnya Anies Baswedan di TPS 47 ini adalah bukti kalau ijtima ulama yang mereka keluarkan tidak berguna.